Man lam yashkurillah lam yashkur, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa tidak mengerti terima kasih kita kepada para beliau, artinya manusia, sama halnya kita tidak mengerti terima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula kita membaca maulid Nabi, bagian ungkapan rasa syukur yang tiada terhingga. Seandainya jangan lagi ke Rasulullah dulu, ke kiai biasa atau pejuang, mengholi bisa motong kambing sampai 10 atau 20 atau 30. Tidak cukup itu, hayamna mundingna sapina duka hiji 2 tilu. Jangan dikira itu sudah cukup untuk membayar jasa para beliau. Belum apa-apa, kayak debu. Sekalipun Gunung Ciremai itu kalau seandainya dijadikan emas untuk mengganti jasa-jasa para beliau-beliau, belum apa-apa. Dikira apa? Kita terkadang memberi kiai 1 kambing saja sudah kayak apa rasanya, padahal belum apa-apa. Itulah. Ada yang sekarang kita dituntut sejauh mana terima kasih kita. Bertepatan bulan Maulud yang luar biasa ini, kita ucapkan ahlan wa sahlan syahrul maulidin nabi afdalil khalqi ala al-itlaq Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mana kita sebab mengerti iman wal Islam? Dari mana kita sebab mengerti Quran? Dari mana kita sebab mengerti sunnah? Dari mana kita sebab mengerti akhlakul karimah dan bisa membedakan akhlak-akhlak yang mahmudah, akhlak yang sayyi'ah, bisa membedakan, memisahkan mal halal, mana yang halal dan mana yang haram, dan mana yang makruh, yang subhat, dan mana yang wajib dan mana yang sunnah, dan bagaimana kita taatnya kepada Allah Ta'ala, taatnya kepada Rasulullah, taatnya kepada kedua orang tua, taatnya kepada para guru, taatnya kepada pemerintahnya, dan lain sebagainya. Nilai-nilai kebaikan-kebaikan yang luar biasa yang disampaikan oleh siapa? Afdalil khalqi alal itlaq alladhi arsalahullah ila kafatil khalqi jinnan wa insanan basyiran wa mubasyiran wa nadhira. Itu diantaranya. Satu manusia yang luar biasa. Apa ucapan kita terima kasih kepada Rasulullah? Apa diantaranya? Orang yang begitu mulianya, satu amal perintah dari Allah Ta'ala, lainnya Allah Ta'ala tidak melakukan perintah. Tetapi kalau sholat ala Nabi, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Allah Ta'ala memberikan salawat kepada Rasulullah. Itu agungnya Rasulullah di situ. Apa makna salatullah? Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Di dalam kitab Wadil Ayat, di dalam kitab Duril Mandud, Sa'adatul Daran, banyak sekali menerangkan bab salat. Salatullah alaihi sallallahu alaihi wa alihi wasallama salatan rahmatan makrunatan bita'zim. Salawat yang diberikan, rahmat yang diberikan kepada Rasulullah adalah disertai takzimnya Allah Ta'ala, cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda rahmat yang diberikan kepada para anbiya pendahulu, rahmatan mutlak. Itu bedanya. Contohnya apa? Contohnya Allah Ta'ala memberikan akhlak, memberikan adab kepada siapa? Untuk umat. Bagaimana Allah Ta'ala memanggil para nabi-nabi pendahulu, ya Musa, ya Isa, ya Ibrahim, ya Yunus, dan lain sebagainya, para nabi-nabi terdahulu. Tapi tidak ada kalimatun nida, panggilan Allah Ta'ala kepada baginda Nabi dengan namanya belaka, ya Muhammad atau ya Ahmad. Pasti dengan pangkatnya.
Ada memang qaulullah, tapi bukan kalimatun nida, yang ada qaulul khobar. Seperti Muhammadur Rasulullah, pangkatnya baginda Nabi di bawah, bukan Muhammad saja, tapi disambung Muhammadur Rasulullah. Yang satu lagi, wa ma Muhammadun illa Rasul, pangkatnya di bawah. Itu namanya khobar. Tapi yang langsung Allah Ta'ala memanggil baginda Nabi, ya ayyuhan Nabi, ya ayyuhan Rasul, ya mudaththir, ya muzammil, ya sin, toha, dan lain sebagainya. Begitulah agungnya baginda Nabi besar Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan baginda Nabi manusia biasa, Bib. Kita tidak boleh berlebihan. Oke lah, kalau baginda Nabi manusia biasa, lalu kita ini manusia apa? Yang begitu hebatnya pangkatnya dianggap saja manusia biasa. Permisi, saya minum dulu. Jadi rahmat yang diberikan Allah Ta'ala, diberikan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengangkat apa ternyata kandungan panggilan-panggilan itu, mengangkat di bawah yang memanggil. Dikira tidak. Contoh, ada Pak RT, Pak Ustadz masih muda. Kalau Pak Ustadz masih muda, sudah mengajar dalam madrasahnya. Sedangkan bapaknya wali murid jauh, terkadang umurnya lebih tua. Atau kebetulan cucunya, eyangnya masih hidup. Jadi melihat Ustadznya masih muda, tapi orangnya luar biasa. Tidak berani memanggil Ustadz. Ustadz mau kemana? Nah Ustadz, Pak Ustadz, dan lain sebagainya, menjunjung. Akhirnya masyarakat setempat mengatakan, itu ajengan saja manggil ke Ustadz nawai pakai bapak, nah kumaha sing abdi. Nah, ini mesti bertanya kepada diri sendiri. Akhirnya ada RT masih muda karena sudah dipilih sebagai bapak se-RT, Pak RT, walaupun yang memanggil terkadang lebih tua, tapi memberikan contoh. Begitu pula kepada Pak Bupati, bukan Bupati berbicara, tapi Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Bapak Gubernur, sesampai kepada Presiden kita, Bapak Presiden Jokowi, bukan Jokowi. Siapa dilihat? Kan Jokowi berkata, nanti dulu kita lihat. Ini orang punya akhlak atau tidak? Mestinya kita mempunyai seorang yang nomor satu di Indonesia, walaupun terkadang kita pada waktu itu tidak memilihnya karena sudah terpilih menjadi orang nomor satu. Kita hormat Bapak Presiden Jokowi. Rakyat terangkat begitu cintanya bangsa Indonesia kepada pimpinannya. Begitu cintanya bangsa Indonesia kepada ulamanya, kepada para walinya, dan lain sebagainya. Wibawa kita terangkat. Jangan main-main lu sama Indonesia. Rakyatnya begitu hormatnya kepada presidennya. Mau manggil presiden saja Bapak Presiden Jokowi, bukan Jokowi saja. Gimana? Itu namanya ta'zim. Al-akhlaq wal adab. Itu satu contoh. Disinilah kalimah sampai ada satu ayat, jangan engkau memanggil kekasihku ini, la taj'al du'a rasul bainakum ka du'ai ba'dukum ba'da. Jangan kamu memanggil kepada kekasihku ini sebagaimana engkau memanggil sesamamu. Makanya Allah Ta'ala memberikan contoh, panggilannya ya ayyuhan nabi, ya ayyuhan rasul, ya mudaththir. Ini hebatnya, yang maha dalam segala sifatnya menghormati atas makhluknya. Luar biasa. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Jadi kita maulud Nabi bukan berlebih-lebihan, masih kurang. Masih kurang. Coba
Apa di antaranya? Asma'nya Allah Ta'ala diberikan kepada baginda Nabi. Apa di antaranya? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Raufur rahim sifatnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk siapa? Diberikan kepada semulia-mulia segala kekasih Allah. Berlebih-lebihan? Berlebih-lebihan? Tidak. Coba. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah supaya kita bisa tahu lebih jauh kepada siapa? Kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kita sekarang kepada beliau apa? Terima kasih kita kepada beliau apa sekarang? Yang meneruskan perjalanannya, sunahnya, akhlaknya, situs Nyi Subang Lara dan lain sebagainya, apa yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu taala alaihi wasallam. Dan bagaimana Rasulullah cintanya kepada para sahabatnya, cintanya kepada para walinya, kepada para aulianya, luar biasa. Satu contoh yang dicontohkan kepada Nabi Allah Sulaiman. Ini satu contoh. Nabi Allah Sulaiman punya patih namanya Asif bin Barhiyah. Ini satu contoh akhlak saja. Kita memetik dari itu. Kebetulan beliau punya burung yang namanya hudhud. Kalau di sini pelatuk bawang, itu burung hudhud. Ya. Nah, 2 hari tidak kelihatan. Ini kalau tidak serba sesuatu masuk akal, harus masuk akal, tidak mungkin semua harus masuk akal. Kalau nuntut semua masuk akal, banyak yang tidak masuk akal. Motong sedikit. Kita diberi umur oleh Allah Ta'ala 60 tahun. Potong masa akil balik 15 tahun. Hitung itu. Sholat kita 1 hari 1 malam yang per waktu 5 menit ini sudah istimewa, luar biasa. Khusyuk, entah khusyuknya apa kita tidak ngerti. Iya, sambil menjamkan mata terkadang. Itu satu contoh. Sudahlah, kasih 5 menit kali 5 berarti 25 menit. Itu 1 hari 1 malam kali 30 hari 1 bulan, berarti 15 menit 25 menit 5 waktu kali 30 750 menit dibagi 60 2 jam setengah, 12 jam setengah, berarti setengah hari. Sholat kita itu kalau diringkas dengan waktu hanya 12 jam setengah, alias 1,5 hari kali 12 berarti berapa? Berarti cuma 6 hari per tahun sholat kita. Sholat kita cuma 6 hari kalau hitungan waktu per tahun, kali 45 270 hari. Sholat kita umur 60 hari 60 tahun, sholatnya kalau dihitungan hari cuma 270. Mintanya surga, pantes enggak? Masuk akal tidak? Itu sama juga modal 1 juta minta untung 1 triliun itu namanya. Karena kita kalau mau hitung-hitungan semua segala harus minta masuk akal. Nah, itulah. Nah, kita kembali nanti kepada Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Nah, burung itu ditanya, dari mana kamu? 2 hari tidak kelihatan. Ya Nabi Allah Sulaiman, saya baru keliling di negeri Sabah, Yaman daerahnya. Di situ ada satu kerajaan yang memimpin seorang wanita cantik, namanya Putri Belgis. Bener nih, lu nggak bohong? Enggak. Kirim surat Nabi Allah Sulaiman.
Niantarkan sana, diajak beriman sampai ke pangkuan Putri Belgis. Dijawab oleh Putri Belgis, maaf saya belum bisa mengikuti, cuma saya siap untuk membayar upeti. Akhirnya Nabi Allah Sulaiman mengadakan sayembara. Siapa yang bisa memindahkan singgasana Putri Belgis? Semua tidak ada yang sanggup. Ada Ifrit yang ngacung, saya. Kecepatannya berapa? Panjenengan berdiri sebelum duduk sudah saya pindahkan. Kurang cepat? Yang angkat tangan satu lagi siapa? Awali minal auliyaillah, patihnya yang dia jadi patih namanya Asif bin Barhaya. Saya. Kecepatannya sebelum memejamkan mata, sebelum membuka mata sudah saya pindah. Betul, sekejap mata benar sudah di depannya. Yang menjadi heran itu satu, Nabi itu kan pangkatnya lebih tinggi dari wali dan mukjizatnya luar biasa. Kalau wali karomah, tapi kalau Nabi mukjizat. Yang pertama, yang kedua, Nabi Allah Sulaiman kok percaya dengan burung itu loh, yang tidak ada akalnya lah. Itu kalau kita tafsirkan panjang, Nabi Allah Sulaiman saja menghargai makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi yang berakal. Itu diantaranya. Dan Nabi Allah Sulaiman kalau mau mengeluarkan mukjizatnya, mindah sak keraton-keratone si Putri Belgis dipindah gampang, tidak ada sulitnya. Tapi kok percaya kepada wali mempunyai karomah loh itu loh. Lah kalau kita kembali kepada Rasulullah Sayyidil Anbiya wal Mursalin wa afdhalil khalqillah alal itlaq, yang luar biasa lebih dan lebih dari segalanya. Begitu pula yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu diantaranya hebatnya. Maka untuk mengetahui bagaimana riwayat baginda Nabi, perjuangan baginda Nabi dan nabi-nabi para pendahulu supaya tidak melupakan sejarah, apa diantaranya di Al-Quran sendiri supaya kita itu tidak lupa dengan sejarah. Ada surat Hud, ada surat Yunus, ada surat Yusuf, yang perempuan surat Maryam dan lain sebagainya, sampai hayawan pun dibawa suratul Baqarah, dihormati menjadi nama surat. Itu satu keistimewaan yang luar biasa. Maka dari itu, pada waktu zaman Rasulullah SAW kita sampai kepada zaman ini, tidak mungkin akan Rasulullah langsung, pasti melalui jalur para aulianya, para penerus-penerusnya. Di antara di zaman mulai Rasulullah SAW yang dibawa oleh Wali 9 ke Indonesia. Bagaimana Wali 9 pertama masuk? Betul, Islam masuk ke Indonesia mulai abad ke-6. Abad ke-1 itu sudah mulai masuk ke Indonesia. Ditemukan makam tua yang ada di Barus dan lainnya. Di antaranya itu. Tapi regenerasi terus berkembang. Yang terakhir kita ambil saja nenek moyang Wali 9. Mengapa perjalanannya melalui India dahulu sampai baru masuk Indonesia? Karena ada satu rahasia yang luar biasa. Di antaranya apa? Di antaranya ada jalan dari Madinah yang disebut dulu Yathrib ke timur jauh, setimur jauh sekarang itu negeri Cina. 3000 tahun yang lalu sebelum Masehi itu sudah ada jalan sutra, jalan tekstil yang dibawa dari Cina, dan Cina ke Arab, dari Arab Balter membawa ilmu obat-obatan, ilmu kedokteran dan lain sebagainya sampai ke timur jauh. Perhubungan sudah dari dahulu.
Maka ketika baginda Nabi SAW hijrah bukan tuntutan perut atau takut, tapi hijrah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ada apa dihijrahkan ke Madinah atau Yathrib dahulu, kok tidak di Semenanjung Arabia? Padahal Semenanjung Arabia sudah culture atau kultur sudah berdiri, tapi Timur Tengah belum, khususnya daerah Saudi Arabia sekelilingnya belum berdiri. Tapi mengapa kok Rasulullah dihijrahkan ke Madinah? Karena ada jalan sutra untuk terutama membangun ekonomi. Bagaimana Rasulullah setelah hijrah beliau membangun sarana pendidikan, sarana ibadah, sampai membangun ekonomi dan dikumpulkan demi negaranya, demi bangsanya. Kaum Yahudi dikumpulkan, kaum lainnya dikumpulkan, diberi hak masing-masing oleh baginda Nabi SAW. Itulah yang disebut Piagam Madinah. Tapi satu sisi Rasulullah menjalankan risalah bukan untuk bangsa Arab, risalah untuk kita semuanya yang mau diajak beriman kepada Allah Ta'ala wa Rasulnya. Jadi satu sisi Rasulullah juga pemersatu bangsa, juga satu sisi Rasulullah yang wajib lagi adalah balaghur risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi. Itulah Rasulullah sallallahu taala alaihi wasallam. Maka dari itu para wali sembilan nenek moyangnya, dari mulai ada yang cibul dari Yaman, perjalanannya masuk ke India dahulu. Masuk ke India, bagaimana beliau adaptasi, membuat satu adaptasi. Karena di India ada dua kekuatan agama yang luar biasa, yang juga berkembang di Indonesia. Beliau membuat adaptasi. Masuklah ke Indonesia. Jangan dikira para beliau-beliau itu cucu daripada Al-Amir Abdul Malik, dari anaknya Abdullah Uthamat Khan, dan itu nenek moyang wali 9 datang ke Indonesia itu cari makan. Tidak. Para beliau membawa amanah dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau ahli ekonom, ahli pertanian, ahli kedokteran, ahli obat-obatan. Bukan masuk Indonesia adu kesaktian. Ada lagi yang pakai tasbihnya besar-besar, ya. Ada lagi yang sana pakai cahaya, gitu lagi. Bukan begitu. Iya. Beliau ekonomi, bagaimana membangun ekonomi, masuk di zaman Majapahit, masuk di zaman penjajaran, bagaimana income bisa masuk ke negara tersebut, yang Majapahit, yang penjajaran, sehingga pada waktu itu al-ummatul Islam yang dipimpin oleh ulama-ulama tersebut sangat disayang oleh rajanya. Karena apa? Ekonomi yang menghasilkan income bisa masuk ke negaranya untuk bisa membangun di wilayahnya masing-masing. Itu hebat. Dari itu Majapahit telah mengangkat siapa? Malik Ibrahim menjadi Menteri Ekonomi dan Irigasi. Ayahnya Sunan Ampel diangkat menjadi Menteri Keuangan. Jadi yang mengangkat siapa, yang diangkat siapa, beda agama. Sudah toleran, sudah berjalan dari dulu, kita ketinggalan. Itu kita ketinggalan. Berkembang terus, maju luar biasa, bahkan mempunyai tuntutan yang luar biasa pada waktu itu. Pada waktu Syarif Hidayatullah masuk ke daerah Sunda Kelapa, merasa mempunyai bahwa ini negeri kami, negeri tercinta. Padahal pada waktu itu Bupati Banten sebelumnya Maulana Hasanuddin belum berislam. Yang Islam hanya patihnya. Tergugah selaku anak bangsa, membantu perang Sunda Kelapa. Membantu siapa? Maulana Syarif Hidayatullah radhiyallahu ta'ala anhu. Itu luar biasa. Contoh-contoh yang luar biasa. Sering saya bicarakan supaya selalu kita ingat bagaimana para beliau menanamkan cinta kepada ulama auliaillah. Sampai sekarang kalau kita ditanya, Beb, ziarah ke Wali 9 itu apa sih rahasianya?
Dan apa sih hebatnya? Ya hebatnya luar biasa. Apa? Malu. Loh, nggak barokah keramat ketinggian. Malu kalau saya ziarah Wali 9. Apa diantaranya? Dari dulu semenjak saya kecil, kalau ziarah Gunung Jati itu sudah ramai orang dagangan, walaupun masih bentuk kecil-kecilan. Dan di kuburan Wali 9 pun sama. Sampai sekarang besar, berkembang. Saya pikir, iya orang sudah mati saja masih bisa membangun ekonomi kerakyatan. Luar biasa. Dan yang separuh lagi tempat ziarahnya Maulana Syarif Hidayatullah non muslim, yang sebelah muslim. Yang non muslim ya ada yang pakai panggang ayam, ada yang pakai menyan yang besar, yang kecil, ada yang lilin, yang pendek, yang besar dan lain sebagainya. Saya kata kalau kita ziarah ke sana mampu menyan ngulek melepek di hidung nih. Ya. Tapi tidak ada yang menyalahkan. Kamu menyanyi besar betul. Ini hidung saya begini. Enggak, selongkong wae. Nah, itu hebatnya. Tenang, kita yang muslim sama. Satu rombongan yang zikirnya keras, yang zikirnya ngebut, yang zikirnya berat, tidak ada. Dari mulai la yang satu illallah la ilaha illallah, rombongan yang satu lagi illallah la mau maraton lah. Tapi henteu aya nu paseha. Tidak ada kompak rukun, hanya menghargai masing-masing. Kamu yang itu tahlilnya mangga, tidak ada terus gimana? Tahlilnya jangan keras-keras, dada saya berat nih. Yang satu lagi loh, kalau saya tiru kalian, ya ongkong-ongkong wae tuh sampean terus jalan lajengkeun. Abdi manikmatna kawas kieu muni illallah la ilaha illallah. Ieu jalma dua kelompok masih pasea. Aduh hiji nu ngebut nu tukangna. Jadi illallah la ilaha illallah. Ini lagi loh, kalau saya tidak cepat tahlilnya, mana mungkin kita dapat banyak. Gak ada yang ribut. Itu contoh di Maulana Syarif Hidayatullah. Untuk siapa? Untuk kita semuanya. Kalau kita gali yang istimewa, persatuan ternyata sudah diawali dari Maulana Syarif Hidayatullah. Malu mestinya kita. Beda pilihan saja. A, B, terkadang ajengan sareng ajengan, habaib sareng habaib, ustad sareng ustad, terus pasea. Terkadang saling mendiamkan, tidak saling menghormati gara-gara pilihan. Partai itu kecil masih besar Indonesia. Cinta bangsa, cinta tanah air atau cinta partai? Jawab. Cinta bangsa atau cinta partai? Ayo. Cinta bangsa. Kalau cinta bangsa pasti cinta partai, sebab itu ajang demokrasi. Tapi cinta bangsanya lebih besar. Jadi kalau kita mau pasnya sampai sami-sami Indonesia jungman sampai sebadekat itu makan itu orang makan dia kan dia ya. Gitu kamu dapat bagian dari sana berapa, itu dapat bagian berapa, ayo patungan bareng-bareng. Ribut amat begitu saja kok. Betul dah? Nah, maka kita jaga kesatuan persatuan Indo. Itu ketahanan nasional yang paling kokoh. Kalau kita sudah kuat kesatuan persatuannya, Indonesia tidak mudah digoyang walaupun beda pilihan. Silahkan partai banyak, bendera partai silahkan, Indonesia cuma satu. Merah putih cuma satu. Nah, kita pedomannya kan gitu enak. Nah, itu yang dibawa oleh kesepuan-kesepuan kita, damai luar biasa. Maka kalau Habib Lutfi ditanya, Bib istimewa ziarah Wali 9 apa? Malu, itu rahasianya. Nggak usah macam-macam lah. Harus meniru tarekatnya berat. Harus begini. Lah, bisa 5 waktu, alhamdulillah. Iya. Itulah, itu diantaranya. Maka dari itu dikembangkan oleh keturunan-keturunan beliau, dapat asimilasi dari para karuhun-karuhun pandahulu sampai munculnya isu Bang Larang dan sebagainya.
Bagaimana beliau bisa melahirkan tokoh-tokoh yang luar biasa. Di antaranya Kiai Agung Kawungan juga melahirkan tokoh-tokoh yang luar biasa. Kita sudah diberi contoh bagaimana Kanjeng Sunan Ampel pada waktu itu melahirkan 11 putra putri menjadi orang-orang yang berguna yang luar biasa. Satu, ahli pertanian. Siapa? Sunan Derajat. Kantongnya selalu bolong. Bukan kayak Habib Lutfi, pengajian pulang dapat amplop. Entah itu tebal, entah tipis, nggak tahu ya. Loh, kalau orang dulu ndak datang membagi amplop, loh hebatnya kan gitu. Nah, masya Allah dulu. Sampai pertanian pada waktu itu di Jawa Timur yang dipimpin oleh Sayyidi Hashim Maulana Qasim bin Ahmad rahmatillah, luar biasa majunya. Yang kedua Dewi Asyiqah binti Imam Ahmad rahmatillah, seorang waliyah hafizah. Istri siapa? Sultan Abdul Fattah. Coba. Yang ketiga, guru para sultan, guru para pangeran, guru para wali, guru para ulama, guru para intelektual, guru cendekiawan. Siapa beliau? Guru bapak bangsa, bapak umat, Maulana Ibrahim bin Ahmad rahmatillah, dengan terkenal Sunan Bonangnya. Yang keempat, jago ekonomi, ahli fikih, ahli hadis, Sunan Kudus Maulana Ja'far Shadiq bin Ahmad rahmatillah. Yang keempat, seorang qadhi yang sangat adil, hakim yang sangat adil dan sangat bijaksana, Maulana Zainal Abidin Kanjeng Sunan Demak bin Ahmad rahmatillah. Yang perempuan Dewi Ruqayyah. Istri siapa? Istri dari Syed Muhammad Ainul Yakin Kanjeng Sunan Giri. Yang kedua, yang adiknya Dewi Ruqayyah siapa? Dewi Aisyah binti Imam Ahmad rahmatillah. Istri siapa? Maulana Syarif Hidayatullah. Putri yang ketiga pada keempat, Mutmainnah, istri Sayyid Abdurrahman Ar-Rumi, seorang yang paling alamah di zaman itu, Sayyid Abdurrahman Ar-Rumi. Itu diantaranya. Yang kelima, Dewi Hafsah. Dewi Mutmainnah itu terkenal Ratu Gering. Ya, ini dari Hafsah dikawin oleh seorang ulama besar dari Yaman, Syed Ahmad Al-Yamani. Pada 11 putra, Syed Abdul Jalil Kanjeng Sunan Jeporo, seorang ahli fikih dan ahli tasawuf. Jadi anaknya 11 tidak ada yang mentah satupun. Tidak memalukan kedua orang tuanya. Beruntunglah manusia-manusia, khususnya para beliau yang mempunyai kader-kader penerus umat, penerus bangsa ini. Begitu pula Al-Imam Imdaduddin Abdullah yang mempunyai anak 3. Siapa? Maulana Syarif Hidayatullah, Pangeran Babullah. Satu lagi Sayyidina Imam Ahmad, itu kakak adiknya Maulana Syarif Hidayatullah. Bin siapa? Bin Umtaduddin Abdullah, asal dari Pasai. Ya, bin Ali Nurul Alam, Ali Nurul Alam bin Jamaluddin Husain bin Ahmad Shah Jalal bin Abdullah Udmat Khan dan bin Amir Abdul Malik bin Alwi Amal Faqih bin Muhammad Said Marbat bin Ali Khalid Qasan bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Abu Ubaidillah atau bin Abdullah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa An-Naqib bin Muhammad Al-Naqib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain Siti bin Ali bin Abi Talib wa bin Fatimah Zahra Al-Batul binti Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Rasul. Itu diantaranya. Dan Imam Ja'far Shadiq adalah ibunya Sayyidah Farwah bintil Qasim bin Muhammad bin Abi Bakr Siddiq. Jadi wali 9 yang ada di Indonesia ini khususnya, ya turunan baginda Nabi, ya turunan Sayyidah Fatimah, ya turunan Imam Ali bin Abi Thalib, ya turunan Hasan Husain, ya turunan Sayyidina Abi Bakr Siddiq radhiyallahu taala anhum ajmain. Beruntunglah kita semua di kota-kota perkota di Jawa ini khususnya tidak terlepas dari pagar-pagar seorang yang dekat sekali
sekali kepada Allah, yang boleh dikatakan para waliullah. Tidak lepas dari mulai ujung Banten sampai ke Jawa Timur, pagar laut Jawa ini banyak sekali wali min auliyaillah, mutiara yang tiada bandingan. Untuk cermin kita semuanya, mestinya kita harus syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan adanya khol tersebut, kita akan introspeksi. Di tanah yang tempat begini, kalau saya pribadi ini masih mending. Kalau kita lihat Sunan Muria dahulu kayak apa, di pucuk gunung Jati belum apa-apa tingginya dengan Muria. Isinya kayak apa, pohon-pohonnya lebatnya kayak apa. Kok ada di situ itu orang jualan banyak. Tak pikir itu saya ngomong, ini mau jualan sama kuburan atau gimana? Tapi kok laku semuanya. Ternyata tamunya beliau setiap hari sampai sekarang tidak mati 50 bis, kurang sedikit pun lebih terkadang. Luar biasa. Jadi saya pikir orang masih di dalam kubur masih bisa memberi makan yang hidup. Orang yang di dalam kubur masih bisa mempersatukan umat. Orang di dalam kubur masih bisa menyambung dengan hubungan yang hidup. Kita-kita ini yang hidup bisanya apa? Nah, apa terima kasih kita kepada para beliau? Terima kasih kita kepada para pejuang-pejuang agama dan pejuang bangsa ini yang telah ikut andil besar memerdekakan bangsa ini dari belenggu penjajah hingga tegaknya kembali Sangsaka Merah Putih. Andil kita itu apa? Ribut saja. Kita malu sebetulnya. Kita pernah andil apa? Coba. Bagaimana perjuangan beliau menanamkan rasa cinta kepada bangsanya, cintanya kepada tanah airnya dengan segala cara. Sambil yang paling sedikit saja. Apa di antaranya? Kalau badai ngadamel bumi, di dia masih ayak keneh duga henteu abdi mah terang. Lamun di kampung abdi seteacana susuhunan teh dipasang, masih kuda-kuda unggul terus susuhunan tengah-tengahna seteacana pasian reng atau usuk di pasian heula janur duka masih ada atau tidak itu? Masih. Terus tiwu ada, gatos padi ada, kelapa ada, luar biasa. Bekakak lamun bade masang merah putih. Nah, padahal pada waktu itu bendera penjajah di instansi pemerintahan Hindia Belanda dahulu berkibar. Ini bangsa kita, ulama kita, sesepuh kita, bagaimana cara menanamkan, memiliki Handarbeni kepada republik ini. Dia punya cara yang luar biasa. Loh, itu diantaranya. Apa diantaranya? Merah putih tadi dibalutkan ke tiang di tengah susuhunan, tapi caranya ada. Apa? Pakai selawatan, pakai berjanjen, pakai manakiban. Jadi lamun Walanda tinggal langkung itu ninggalan, tidak ada masalah. Itu culture saja. Nubunuh dah siap. Bisa dipasang hebat. Dan didiamkan sampai 10 hari, nanti tunggu pasang reng usuk. Tidak langsung pasang reng. Tapi yang saya tanyakan ada filosofi yang luar biasa. Apa diantaranya? Janur itu kalau musim hujan rada mending, lamun musim halodo kering, layu, kuning langset jadi coklat. Parena berubah nu koneng jadi coklat, kalapana sami, pisangna komo asak. Nah, berubah sedayana, benar ya? Berubah tidak itu? Nah, pertanyaannya merah putih itu berubah atau tidak? Jadilah yang merah putih. Itu yang gitu kan, istimewa.
tidak mudah terpengaruh macam-macam, lunturnya janur, lunturnya tiwu, melenturnya pisang, melenturnya pare, tetap merah putih. Sekali merah putih adalah merah putih. Tunjukkan itu. Kalau mau ribut-ribut, tinggal merah putih, damai. Nah kan gitu, itu harusnya caranya begitu. Bangsa lain sudah maju luar biasa dari ilmu kedokteran dan ilmu lain-lainnya, persenjataan, ilmu lain, pertanian. Mereka sudah maju. Kita masih ribut saja. Talqin, tahlil, maulud, manakib tidak berhenti-berhentinya. Nanti entah tanggal 24, nanti tahun 24 ini apa lagi, ribut lagi, mudah dikomporin, mudah dihok. Tapi kalau jiwa nasionalnya kuat, cinta bangsanya kuat, tidak mudah dibentur-benturkan antar sesama kita. Setuju? Jaga yang baik. Nah itulah diantaranya. Itulah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, contoh dari pejuang-pejuang kita. Apa dikira yang begitu itu tidak mengikuti akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ngikuti jejak-jejak para pendahulu. Nah, terakhir, apa terima kasih kita kepada para beliau sekarang? Apa terima kasih kita? Kalau kita ini ziarah kepada kedua orang tua, ketika kita ziarah, saya terkadang berbicara, ya Allah, orang tuaku sudah diambil, tapi saya belum sempat membahagiakan orang tua. Ya Allah, saya dulu tidur, mama, bapak tidur belum tentu pakai kasur. Saya sekarang anak-anak istri saya pakai kasur. Kita ingat bapak, sekarang mak sudah di kuburan. Bagaimana cara membalas beliau? Apakah mau menjadi putra putri yang memalukan kepada para beliau atau tidak? Mak kita kalau mau makan itu ingat ke pasar saja, ingat kepada anak-anaknya. Ini kesukaan anak saya, ini kesukaan makanan ini. Ingat bagaimana uang 50.000 terkadang bingung untuk dipisah-pisahkan. Sampai sejauh itu mak-mak kita, bapak-bapak kita. Terkadang perutnya kosong sementara, mengutamakan siapa? Putra putrinya dahulu diutamakan. Apa balasan kita kepada kedua orang tua? Itu saya tanyakanlah. Apa pernah kita pegang lisannya, mak hapunten, bapak hapunten, minta maaf pada waktu dulu saya jadi yang tidak taat kepada kedua orang tua, hampunan. Mestinya kita bangkit, sadar. Nah sekarang bagaimana cara membahagiakan kedua orang tua, karena orang tua sudah mendahului kita. Jangan sampai kakak adik ribut pas ya gara-gara urusan warisan terkadang, atau yang selain warisan. Kakak mendiamkan adiknya, adik tidak terima mendiamkan. Apa dikira kedua orang tua di dalam kuburnya senang melihat dengan keberadaan anak-anak yang demikian? Sama para peneluur pendiri bangsa ini di alam bakanya yang ikut memanggul senjata bambu runcing memerdekakan bangsanya dari penjajah dan kebodohan. Kayak apa beliau dikecewakan di alam bakanya? Kalau kita tidak bangun kerukunan, kekompakan, sekali lagi beda pilihan silahkan, tapi kita tetap Indonesia. Sekali Indonesia adalah selaku bangsa Indonesia adalah bangsa yang cukup kuat para leluhur-leluhur kita, para pendahulu. Wahai bangsaku yang kubanggakan, relakah negerimu terpecah belah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin mustami'in al-kiram, hadani Allah wa iyyakum. Itulah tadi tausiah Mau'izah Hasanah yang telah disampaikan oleh Maulana Al-Habib dan